Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikawan Dini, Sistem Informasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen hardware komputer. Yang pertama, pengertian hardware komputer. Hardware atau perangkat keras adalah semua komponen fisik pada komputer yang memiliki bentuk nyata, dapat dilihat, dan dapat disentuh secara langsung. Hardware merupakan bagian penting dalam sistem komputer karena digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi dan tugas komputer. Hardware tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan software atau perangkat lunak agar komputer dapat menjalankan perintah dari pengguna. Contoh hardware yaitu monitor, keyboard, mouse, CPU, printer, dan hard disk. Selanjutnya, kategori hardware. Hardware komputer dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi kerjanya, yaitu perangkat keras pada casing, penyimpanan data, alat input, alat output, dan perangkat tambahan atau peripheral. Setiap kategori memiliki tugas yang berbeda tetapi saling mendukung agar komputer dapat berjalan dengan baik. Baik, yang pertama perangkat keras pada casing, yaitu CPU atau Central Processing Unit, sering disebut sebagai otak komputer karena merupakan komponen yang mengatur dan memproses seluruh aktivitas pada komputer. Semua instruksi yang diberikan oleh pengguna akan diproses terlebih dahulu oleh CPU sebelum menghasilkan suatu keluaran. Fungsi CPU sendiri yaitu untuk memproses data, menjalankan instruksi program, mengontrol seluruh komponen komputer, melakukan operasi logika dan perhitungan. CPU memiliki beberapa bagian penting, yaitu yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit, bertugas melakukan proses perhitungan matematika dan logis seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perbandingan data. Yang kedua, Control Unit atau CU, bertugas untuk mengatur jalannya proses komputer dan mengontrol kerja komponen lainnya. Dan yang ketiga, register, yaitu digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Selanjutnya, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang berfungsi menghubungkan seluruh komponen komputer sehingga dapat bekerja bersama. Fungsi dari motherboard sendiri yaitu untuk tempat memasang CPU, tempat memasang RAM, menghubungkan hard disk, dan mengatur komunikasi antar perangkat. Motherboard dapat diibaratkan sebagai jalan raya yang menghubungkan semua kendaraan agar dapat berjalan menuju tujuannya masing-masing. Selanjutnya, VGA card. VGA atau Video Graphics Array Card merupakan perangkat keras yang bertugas mengolah data grafis menjadi tampilan visual pada monitor. Fungsi VGA sendiri yaitu mengolah gambar, menampilkan video, mendukung desain grafis, dan membantu menjalankan game. Semakin tinggi kemampuan VGA, maka semakin baik kualitas tampilan gambar yang akan dihasilkan. Sedangkan sound card yaitu komponen yang berfungsi mengolah data suara dari komputer. Fungsi dari sound card sendiri yaitu untuk mengubah data digital menjadi suara, mengatur proses audio, dan menghasilkan suara pada speaker. Sound card sangat dibutuhkan saat mendengarkan musik, menonton video, bermain game, atau melakukan video conference. Yang selanjutnya, memori. Memori merupakan media yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis memori ada dua. Yang pertama RAM atau Random Access Memory merupakan memori sementara yang digunakan komputer saat menjalankan program. Fungsi dari RAM yaitu untuk menyimpan data sementara seperti yang saya bilang tadi dan membantu mempercepat proses komputer dan menyimpan aplikasi yang sedang berjalan. Data pada RAM akan hilang saat komputer dimatikan. Contohnya, ketika kita sedang membuka Google Chrome atau Microsoft Word dan aplikasi tersebut disimpan sementara di RAM. Sedangkan ROM yaitu memori permanen yang menyimpan data penting pada komputer. Fungsi ROM menyimpan program dasar komputer dan menyimpan BIOS.
Data pada ROM tidak akan hilang walaupun komputernya dimatikan. Baik, yang selanjutnya, media penyimpanan data. Media penyimpanan data digunakan untuk menyimpan berbagai data dan informasi. Media penyimpanan data dibagi menjadi internal storage, penyimpanan yang berada di dalam komputer seperti RAM, ROM, SSD, dan hard disk. Sedangkan external storage yaitu penyimpanan yang dapat dilepas atau dipindahkan seperti flash disk, hard disk eksternal, DVD, dan memory card. Fungsinya untuk menyimpan file, dokumen, foto, video, dan berbagai data lainnya. Selanjutnya yaitu alat input. Alat input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya keyboard. Keyboard digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan simbol seperti yang kita ketahui. Selanjutnya ada mouse, digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih menu. Selanjutnya ada scanner, digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi data digital. Selanjutnya ada mikrofon, digunakan untuk memasukkan suara. Dan ada webcam, yaitu digunakan untuk mengambil gambar dan video. Selanjutnya, alat output. Alat output merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dari komputer. Contohnya monitor, yaitu untuk menampilkan gambar dan informasi. Contoh lainnya printer, yaitu untuk mencetak dokumen atau gambar. Selanjutnya speaker, yaitu untuk menghasilkan suara. Dan proyektor, yaitu untuk menampilkan gambar ke layar yang lebih besar lagi. Selanjutnya perangkat tambahan atau peripheral. Peripheral adalah perangkat tambahan yang membantu meningkatkan fungsi komputer. Contohnya modem, digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet. Contoh lainnya network card, yaitu digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Dan contoh lainnya lagi uninterruptible power supply atau UPS, yaitu digunakan sebagai sumber daya cadangan saat listrik padam. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bacakan tadi yaitu hardware adalah seluruh bagian fisik komputer yang memiliki fungsi berbeda-beda. Semua komponen seperti CPU, motherboard, RAM, perangkat input, dan perangkat output saling bekerja sama sehingga komputer dapat digunakan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.